Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Oke, di video kali ini kami dari Universitas Majalengka, mahasiswa program studi manajemen, akan melakukan wawancara di suatu rumah makan yang ada di Majalengka, yaitu Saungeri. Oke, untuk itu ikuti keseruan kami di video selanjutnya. Let's go. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Ovan Maulana Dermawan, dan saya Denny Saputra. Saya Afkiri Bro. Di sini kami akan mewawancarai salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Majalengka, yaitu rumah makan Saungeri. Begitu, kita simak videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Majalengka, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan mewawancarai salah satu owner rumah makan yang ada di Kabupaten Majalengka, yaitu rumah makan Saungeri. Untuk itu, di sini kami akan menggali informasi tentang apa saja yang ada di Saungeri tersebut. Oke, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita tanyakan kepada narasumbernya, yaitu Bapak Eman Kurdiman selaku narasumber, untuk memberikan ilmu atau informasi terkait apa saja yang ada di Saungeri. Mungkin itu saja, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Oke, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Mungkin yang pertama terkait harga Bapak. Harga dari produk yang ditawarkan oleh Saungeri itu menurut Bapak, apakah itu tuh sangat berpengaruh Pak terhadap pembelian dari konsumen gitu Pak? Baik, kalau harga harus tahu dulu ya, sebetulnya ketika bicara tentang harga itu target pasarnya siapa. Iya. Sebetulnya memang kalau ngomongin harga itu relatif juga kemudian orang memandang. Tapi yang perlu dihitung adalah cost produksinya juga, kemudian itu juga begitu. Itu yang harus bisa menentukan harga. Kalau Saungeri dengan harga keliwetan per paketnya memang sebetulnya itu dibuat murah, karena per paketnya itu adalah yang sudah ditentukan oleh kita, produk-produk isinya. Nah, ketika dikonfirmasi dengan tambahan-tambahan menu lainnya, itulah yang kemudian juga akan menentukan harga berikutnya. Jadi kalau saya anggapnya adalah bagaimana kemudian metode harga ini bisa dijangkau sama orang Majalengka. Walaupun tujuan awalnya kita nggak niat dagang, tapi kita ingin menghibur orang, lalu kemudian direspon sama orang luar. Dan orang luar dengan harga yang ada di Saungeri itu bilang murah. Tapi kalau orang Majalengka relatif pengaruhnya
harga itu sangat berpengaruh ketika di circle terdekat pusat ekonomi sebetulnya ya. Iya. Kalau Saunggeri sendiri harus berjuang kalau ke Saunggeri itu, karena jauh dari pusat kota, lalu kemudian tempatnya ngumpet, minim petunjuk arah, udah nyampe ke Saunggeri harus menunggu lebih dari 1 jam. Itulah yang kemudian menurut saya harga itu menjadi tidak lagi menjadi patokan, karena tiba-tiba kebutuhannya mungkin bukan pada produk rewardnya gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya mas. Tapi untuk di kota circle ekonomi harga sangat harus kompetitif. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Bapak, terkait pendapatan konsumen sendiri gitu Pak. Apakah menurut Bapak nih selaku ownernya gitu, pendapatan konsumen itu mempengaruhi nggak Pak terhadap pembelian produk di Saunggeri ini? Banget. Ketika bicara tentang daya beli gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kayak sekarang nih, Majalengka ini hidupnya tidaklah jauh dari APBD nih. APBD-nya besar, pembangunannya besar, proyek-proyeknya kemudian cair, daya beli masyarakat Majalengka meningkat tuh. Jadi efeknya ke Saung juga aneh. Tapi ketika proyek-proyek di Majalengka sepi, ya juga itu berdampak pada Saung gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dipengaruhi oleh pabrik tuh, pabrik. Cuman ya pinter lah Jatiwangi dan sekitarnya juga, mereka bikin kalau kacang jentriklusnya, jadi kemudian sudah mau jauh ke Saunggeri, jadi mereka bikin, dan alhamdulillah 1-2 masih ada yang nyasar ke Saunggeri. Ya mungkin yang selanjutnya Bapak terkait harga produk lain, mungkin tadi sempat disinggung sama Bapak ya, di luaran sini juga kan masih banyak gitu rumah makan gitu di luar sana. Nah, apakah harga produk lain itu juga mempengaruhi produk dari Saunggerinya tersebut gitu Pak? Kalau kita bicara tentang pengaruh pasti ada ya. Bagaimana kemudian produk yang lain sebagai kompetitor itu mempengaruhi Saunggeri. Makanya perangnya bukan jadi saling murah ya gitu ya. Tapi perangnya kita harus kemudian lebih kepada fasilitas apa, lalu tidak melihat peristiwa apa agar menjadi momentum apa buat kita ke depan sehingga kita bisa berdaya. Pastinya kan di Saunggeri itu mempunyai apa ya, rasa ataupun selera dari konsumen itu berbeda-beda ya Pak ya. Nah mungkin boleh di ini Pak, mungkin apakah selera itu bisa apa ya mempengaruhi dari produk itu sendiri gitu Pak? Pasti ya, kalau rasa itu pasti akan berpengaruh lah. Kalau nggak enak ngapain beli gitu ya. Tapi ketika bicara enak kan jadi liar ya. Iya. Semua punya tafsir tentang enak. Iya. Itulah yang kemudian buat saya bilang bahwa saya bukan tukang masak, kan gitu, saya tidak bisa masak. Dan di Saung juga tidak ada yang ahli masak. Semua hanya bisa masak. Dia mau belajar, sehingga ketika bicara tentang sadar bahwa kita tidak bisa memenuhi semua pikiran enak gitu ya, rasa itu terhadap konsumen, maka hal apa yang harus kita berikan kepada konsumen? Ada 3 tuh rahasianya. 1, usahakan sajikan menu dalam keadaan hangat atau panas. 2, berikan sambal yang pedas. Mantap. 3, akhiri dengan minum teh yang hangat.
dijamin dengan pedas yang itu nggak akan ada orang yang berusaha untuk mengicip-icipi rasa. Itu rahasianya. Dan produk apa yang bisa mengacaukan rasa? Merusak tuh rasa semuanya. Ikan asin. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai ekspektasi harga produk Pak di masa yang akan datang gitu. Misalkan kan sekarang nih, misalkan harga paketan di Sauberi 70.000 misalkan ya Pak. Nah, untuk ekspektasinya mungkin di tahun yang selanjutnya mungkin akan lebih mahal gitu. Nah, apakah itu bisa mempengaruhi konsumen gitu Pak agar segera mungkin untuk membeli produk gitu, karena kan mungkin ekspektasi di tahun yang akan datang akan lebih tinggi gitu Pak. Apakah itu bisa berpengaruh juga Pak? Sangat ya. Harga itu Majalengka sih ya. Harga Majalengka mah kan penting mah ya murah, tapi itu murahan gitu. Nongkrong keren, dan itu adalah yang menjadi menarik buat saya ketika bicara tentang ke depan. Harga sangat pasti akan mahal karena bahan baku dan lain-lain juga kan pasti akan ikut naik. Lalu kemudian apakah kita akan menaikkan harga, lalu berpengaruh tidak nanti itu kepada daya beli masyarakat? Sangat ya, dan itu sangat dipertimbangkan. Paling berat buat saya itu adalah mempertimbangkan ketika ngomongin daya beli. Momentumnya itu harus pas. Kayak misalkan nih, biasanya Lebaran atau Tahun Baru itu daya belinya kan tinggi banget gitu. Iya. Kalau di momentum itu tuh. Nah, itu yang kemudian buat saya harga-harganya juga kan naik ya. Tapi ternyata karena daya belinya tinggi, walaupun harganya pada naik, lalu kemudian harga dinaikin, ya nggak jadi masalah. Beli juga. Tetap beli karena memang tadi daya belinya juga memang tinggi. Ya. Tapi kan hanya momen peristiwanya hanya di situ. Jadi kayaknya memang harus ada strategi lain ketika bicara tentang itu. Misal karena ini harganya ini, tapi kemudian kita titipkan dulu lain seperti itu. Sehingga kesan mahalnya juga akan seperti itu. Jadi jangan salah ya bertanya ke saya, tuh saya mah lihat Alina ya Mas. Ya mungkin lanjut ya pertanyaan dari Opan. Saya ke karek di sidang jago. Iya Pak. Mungkin pertanyaan pertama dari saya Pak. Mungkin tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa di Majalengka itu ada pabrik, terus ada sekarang juga ada bandara dan sebagainya gitu. Mungkin pendapatan konsumen karena adanya sebuah pabrik mungkin akan meningkat. Ya. Jadi apakah dengan ekspektasi kita terhadap mungkin beberapa tahun ke depan pendapatan masyarakat Majalengka meningkat, itu bisa berpengaruh terhadap pembelian produk dari rumah makan? Betul. Saya jawabnya dengan gini. Ya. Karena saya memang saya belajar di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif itu ada lima siklus yang kemudian harus kita lalui. Yang pertama itu kreasi, kedua itu produksi, ketiga itu distribusi, keempat itu konsumsi, kelima itu adalah konservasi. Nah, relevansinya dengan pertanyaan si A tersebut apa? Bahwa zaman itu kan terus berubah, kan gitu ya. Perkembangan itu terus berubah. Ketika kemudian kita punya gagasan, lalu kemudian gagasan kita kemudian juga menjadi produk, lalu produk kemudian kita distribusikan, artinya kemudian kita kenalkan, kemudian agar diterima oleh masyarakat, dan ketika menjadi konsumsi, riset-riset yang kita lakukan tuh orang lain tiba-tiba tinggal mengikuti jadi pesaing, padahal kita yang risetnya gitu. Itu juga berat, tapi bagi kita yang kreatif, kere tapi aktif gitu ya. Itu adalah tahap yang terakhir, adalah konservasi. Konservasi itu adalah bagaimana kita mengulang kembali, meresidul kembali gagasan menjadi tadi gagasan baru, produk inovasi apa, lalu kemudian didistribusi seperti apa. Nah,
itulah yang kemudian melihat bahwa ini sangat berpengaruh seberapa kuat kita bertahan terhadap persaingan tersebut. Maka inovasinya apa? Karena saya sadar kere, tapi aktif. Kalau tidak ujet, kalau tidak bergerak, kita akan bingung. Ya, tadi berarti Bapak menjelaskan bahwa inovasi lah yang penting gitu ya Pak. Dan Nah. keuletan dengan Kan gitu ya. Siap, anak muda masih belum percaya bicara ulet itu dengan kesabaran lah. Terus selanjutnya Pak, mungkin ekspektasi tentang ketersediaan produk di masa yang akan datang itu berpengaruh terhadap pembelian produk. Pasti kan makin sini kan pasti makin mahal gitu ya. Iya. Ketersediaan, apalagi kalian tuh generasi mudanya udah males ke sawah gitu kan. Lain-lain nongkrong, dan kemudian ketika ngomongin ekonomi itu udah ekonomi sekarang semua sudah sentuh Pak. Itu akan sangat berpengaruh. Dan tentunya juga itu akan mempengaruhi harga jual ya. Harga jual tinggi, terus daya belinya rendah, wah udah selesai. Selanjutnya Pak, tadi target pasar kan sudah dijelaskan sama Bapak tentang target pasar. Nah, di sini kami bertanya, apakah konsumen potensial itu lebih banyak berpengaruh terhadap pembelian dari produk Bapak? Ya, saya nggak paham konsumen potensial itu kayak gitu apa. Mungkin konsumen potensial tuh kayak apa ya? Konsumen yang apa ya Pak, yang loyal gitu Pak. Oke. Jadi membelinya lebih dari sekali. Ya, Oke. Pak. Gimana pertanyaan itu? Apakah konsumen potensial itu banyak berpengaruh terhadap pembelian produk? Saya hanya ingat tentang sejarah marketing. Ya. Sejarah marketing itu di 1950 Amerika itu menang perang. Dia tiba-tiba negara yang paling kaya. Sehingga daya belinya di produk apapun itu pasti laku. Di 1950 itu disebutnya 1.0. Lalu 1970 runtuh tuh, krisis. Si produk itu kemudian si loyalis itu kemudian karena daya belinya berkurang tapi pengen produk gitu ya. Maka muncullah strategi bisnisnya itu atau marketingnya itu adalah segmentasi pasar. Dia menurunkan produk, kualitas produknya agar kemudian dia bisa beli gitu, seperti itu. Menariknya 2000-an tuh isunya adalah masih ke 3.0 tadi kan 3.0 itu tiba-tiba produk itu harus beririsan pada isu lingkungan dan isu sosial. Jadi makanya tuh di botol-botol air mineral apa itu recycle apa dan lalu kemudian CSR dan lain-lain. Jadi produk yang dibelinya selain kemudian segmen, tiba-tiba kita tuh merasa wah saya bermanfaat karena beli produk itu sama saja dan kita tuh mencintai lingkungan seperti itu. Itu isu yang dibangun 2017 itu masuk pada fasenya 4.0. Apa 4.0 itu? Tambahannya 2017 itu tiba-tiba orang merekomendasikan, nanti tahun tag loyalis itu tuh merekomendasikan pada tempat ini bagus, ini bagus, melalui apa sebenarnya rekomendasi itu? Dia punya Instagram, dia punya Facebook, dia punya YouTube, dia punya TikTok sekarang malah gitu. Tapi sekarang yang dikatakan tadi loyalis itu, saking dia banyaknya apa ya rekomendasi dari harus kemana ya? Bener nggak ya? Semua konsumen itu pada bauran. Tapi bagi mereka yang loyalis itu tahu nggak? Akan banyak. Tapi yang banyak itu adalah tadi orang loyalis itu adalah mengabarkan apa yang dirasanya kepada teman-temannya. Nah itu kau beri tiba-tiba sangat diuntungkan dengan adanya 4.0 itu dengan Instagram, dan kita tanpa harus promosi orang
lain yang kurang. Iya benar. Ya. Selanjutnya kita beralih ke marketing, Pak. Di sini apakah promosi atau iklan itu berpengaruh terhadap pembelian produk? Mungkin buat orang lain ya, tapi buat saya enggak. Cukup menjadi tuan rumah yang baik, bahagiakan tamunya, biarkan tamu itu sendirian. Secara langsung daripada kemudian ekspektasinya lebih, biarkan tamunya. Makanya belajar menjadi tuan rumah yang baik itu adalah strategi marketing di salon. Datang, coba dibahagiakan, datang, walaupun ya susah ya bicara pemain. Tapi kalau buat orang lain, promo itu ya, itu sangat penting. Kalau saya lebih baik membahagiakan orang. Jadi gini, kos promonya kan tetap harus bayar ya. Iya. Kalau promo itu Iya. saya mau menggeser buat nyuguhin tamu-tamu. Oh iya. Jadi kebahagiaan tamu itulah yang kemudian menjadi alat promo Marketing. Oh iya. gitu. Kayak tadi mulut ke mulut mungkin ya, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Alhamdulillah. Mungkin saung eri tersendiri mungkin punya sebuah atribut atau ciri khas gitu ya, Pak ya. Ya, apakah sebuah atribut itu artinya menjadi salah satu ciri khas? Nah, apakah itu berpengaruh terhadap produk atau marketing? Ya jebakan itu ya, identitas, ciri khas itu jebakan. Padahal jati diri itu akan selalu dinamis, dan jati diri itu akan berhenti ketika kita mati. Jadi ciri khas itu akan disebut itu ketika kita mati. Saung eri akhirnya bayangin aja, saung eri itu komunitas lingkungan hidup. Tiba-tiba kemudian 2016 saung eri dibaca di rumah makan, saya juga nggak paham. Karena saya tulis di sana itu adalah kedai Nanjung, sedia nasi liwet hanya untuk membatasi orang agar, karena itu rumah tinggal yang saya buat. Rumah tinggal yang saya buat, lalu tiba-tiba banyak orang bosan. Cara efektif untuk kemudian mengusir kan nggak enak ya. Iya. Atau ditulisin, mohon maaf ini bukan mau. Jadi saya tulis aja kedai Nanjung. Kedai Nanjung, dia nasi liwet. Kenapa nasi liwet? Memang tempat teman-teman komunitas ketika diskusi di situ diakhiri dengan liwet. Ternyata dari situlah kemudian tumbuh, maka dari jati dirinya saung eri bukan lagi dibacanya sebagai aktivis lingkungan hidup, tapi jadi tempat liwetan. Nah, apakah kemudian tempat liwetan itu menjadi identitas saung eri hari ini? Ya. Apakah liwetannya akan terus menjadi identitas? Nah, sekarang sudah mulai bergeser, saung eri itu dibacanya sebagai ruang perayaan, ruang diskusi. Jadi dibacanya sebagai ruang saung eri itu. Nah, karena memang di saung eri ada liwet, gitu ya. Jadi yang memiliki kebutuhan ruang itu akhirnya kesendirian. Jadi mulai geser nih. Kalau dari itu kebutuhannya pada ruang ngumpet lah, kabur dari kuliah lah, ngumpet dari saung. Gitu lah. Gitu. Oke, mungkin tadi pertanyaannya akhirnya Pak. Oke, mungkin teman-teman sekalian itu informasi yang dapat kami gali dari Rumah Makan Saung Eri, dari narasumbernya langsung Bapak Eman Kundiman gitu ya. Nah, mungkin barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.